Kuala sebelum belakangan dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri farhatan lis-shaimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min mali wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Yang saya muliakan dan kita muliakan guru saya Bapak Ustaz Haji Zulul Fauzi, kita doakan semoga beliau Allah berikan panjang umur, selalu sehat walafiat, rezekinya subur makmur halal dan berkah, sehingga terus dapat mengembangkan agama Islam, mengajak umat ke jalan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita di sini banyak hadir, alhamdulillah. Kita doakan semoga semuanya guru-guru kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, tetap semangat dan istiqomah dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan kenikmatan yang tak terhingga oleh Allah. Selama bulan Ramadan puasa tamat, alhamdulillah. Tarawih tamat, baca Quran khatam, alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal yang jadi masalah adalah ba'da shaum, ba'da Ramadan. Bagaimana keadaan kita habis Ramadan, habis puasa? Kalau orang sakit ke rumah sakit, alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit. Cuma masalahnya bagaimana keadaan dia di rumah sesudah pulang dari rumah sakit? Adakah tambah sehat atau memang tetap sakit? Gimana kan pulang dari rumah sakit? Alhamdulillah karena sehat, sudah kelihatan olahraga, alhamdulillah. Kalau si Anu gimana pulang dari rumah sakit? Oh ya begitu aja, kan tidak mustahil. Nah, kita orang-orang beriman setelah berpuasa ini jangan kalah puasa kita dengan puasa ulet pohonan. Dikabarkan bahwa ulat juga berpuasa. Ada saatnya dia tidak makan, tidak minum, membungkus dirinya dengan daun. Dalam berpuasa dia bungkus dirinya dengan daun, terjadi perubahan-perubahan. Dari ulat berubah menjadi kepompong. Sudah jadi kepompong, dia keluar menjadi kupu-kupu. Tuh, ulat berpuasa. Sebelum berpuasa ia namanya ulat. Sesudah berpuasa berubah namanya menjadi kupu-kupu. Sebelum berpuasa, ulat dinilai, dipandang sebagai hama, disemprot sampai mati. Tapi sesudah menjadi kupu-kupu, subhanallah, tidak lagi dipandang sebagai hama, bahkan dia dipandang sebagai pembawa berita baik. Ketika kupu-kupu nembok di dinding rumah kita, kata emak kita, tuh beresin kursi, aqua segala, mengapa mau ada tamu, tuh dodol seset lagi, yang bulunya, sampai tipis, ya Allah, kasihan Ustaz kita, masya Allah, kita seul adab banget sama Ustaz, ya udah disiapin dodol berapa kali seset.
Ya Allah. Mohon maaf saja. Itu lihat ular sebelum berpuasa dengan sesudah berpuasa sangat berbeda. Ular waktu sebelum berpuasa dia hewan yang menjijikkan. Ibu-ibu geli, jijik sama ular. Tapi sesudah berpuasa ia jadi kupu-kupu, terdapat perubahan. Jadi perubahan itu adalah keniscayaan. Lihat dari ular menjadi kupu-kupu. Nah kita puasa 1 bulan penuh jangan kalah sama itu. Sebelum berpuasa kita dipandang sebagai hamba, sesudah berpuasa kita datang disambut dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita jangan puasa kita jangan seperti puasa ular. Kenapa demikian? Karena konon kabarnya ular juga berpuasa. Ada saatnya, ada waktunya ia menetap di dalam sarangnya di lubang tanah. Ia tidak makan, tidak minum sampai badannya panas dan akibatnya mengelupas kulit-kulit, terkelupas ganti kulit. Tapi apa yang terjadi lihat ular sebelum ia berpuasa dengan sesudah ia berpuasa, lapar kobainah. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sebelum berpuasa namanya ular, habis berpuasa namanya tetap ular, jasad ular. Sebelum berpuasa berbisa, habis berpuasa tetap aja berbisa, dasar ular. Sebelum berpuasa kalau digigit sama dia orang bisa mati, sesudah dia berpuasa orang digigit sama dia tetap aja bisa mati. Itulah ular. Sebelum berpuasa bikin masalah mulu, habis berpuasa tetap selalu bikin masalah, dasar ular. Sebelum berpuasa suka maling, habis puasa tetap suka maling, dasar ular. Sebelum berpuasa korupsi, habis berpuasa mungkinan gede korupsinya, dasar. Itulah. Sebelum berpuasa ular musuhan mulu, habis berpuasa tetap aja bermusuhan, dasar. Dan kita berpuasa dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Meningkatkan keimanan, ketaatan, kepatuhan, keikhlasan dan ketulusan orang yang berpuasa. Kita mengenang ibadah puasa. Pelaksanaan ibadah puasa adalah dengan melarang, meninggalkan. Di dalam bulan Ramadan kita dilarang makan nasi, dilarang minum air putih, dilarang melakukan persetubuhan suami istri di siang hari, dilarang melakukan sesuatu yang membatalkan. Subhanallah. Coba kalau kita bandingkan di luar bulan Ramadan juga banyak larangan-larangan Allah. Allah melarang bermain judi, Allah melarang berzina, Allah berlarang mabok-mabokan. Itu larangan-larangan Allah. Tapi larangan Allah yang contohnya 3 perkara tadi, akal masih bisa main, akal masih bisa paham. Kita dilarang berjudi, kata kita akal mengatakan oh ya pantas agama melarang berjudi juga. Kenapa? Karena perjudian merusak ekonomi. Jadi akal bisa mantesin, pantas main judi dilarang. Karena apa? Main judi merusak ekonomi. Maka tidak sedikit barangkali mungkin ada orang yang meninggalkan perjudian bukan semata-mata karena taat kepada Allah, tapi karena ingin ekonominya terpelihara. Mabok-mabokan, minuman keras dilarang oleh Allah. Akal bisa mengatakan, bisa memahami, oh pantas minuman keras dilarang juga. Kenapa demikian? Karena minuman keras mengakibatkan rusaknya fisik. Rusaknya fisik. Jadi tidak mustahil ada orang yang walaupun tidak
tidak minum minuman keras, tidak mabok-mabokan, tapi bukan semata-mata karena taat kepada Allah, tapi karena ingin menjaga kesehatan fisik. Lain dengan bulan Ramadan, kita dilarang makan di siang hari, dilarang minum di siang hari. Akal nggak bisa main, akal nggak bisa memahami. Kenapa sih di bulan Ramadan kita nggak boleh makan nasi siang harinya? Nggak jawab, kecuali jawabannya satu, karena Allah melarang kita. Kenapa tidak boleh minum di bulan Ramadan siang hari? Apa bahayanya kalau kita di siang hari bulan Ramadan minum air putih? Nggak ada bahaya. Lalu kenapa nggak minum di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya, karena Allah melarang. Itulah ketulusan orang-orang yang beriman dengan melaksanakan ibadah puasa menjadi pendidikan selanjutnya sesudah Ramadan ini. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham atau tidak paham, bahaya atau tidak berbahaya, kita jauhi. Kenapa demikian? Satu jawabannya semata-mata karena Allah melarang. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa daging babi tidak diharamkan? Kenapa daging babi haram? Orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, jawabannya bukan karena di dalam daging babi ada cacing apa? Bukan itu. Kenapa daging babi diharamkan? Jawabannya satu, karena Allah melarang. Karena Allah melarang. Kenapa ayam yang sudah mati tadi pagi nggak boleh dimasak walaupun siang hari? Jawabannya satu, karena Allah melarang. Itulah la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan ibadah puasa Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa karena iman dan berikhlas, maka Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Sebesar apapun dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhapus dengan ibadah puasa yang dilakukan oleh orang beriman dan ikhlas. Kenapa demikian? Karena ada ungkapan 1000 kesalahan kepada Allah, 1000 kesalahan kepada Allah akan terhapus hanya dengan satu kebaikan saja. 1000 kesalahan kepada Allah hilang dengan satu kebaikan, salah satunya dengan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah satu kebaikan, mampu menghapus semua dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu kepada Allah. Kalau kepada manusia, benar tadi yang disampaikan oleh guru saya Ustaz Zuhri, benar. Kenapa demikian? Ada ungkapan 1000 kebaikan kepada manusia, 1000 kebaikan kepada manusia akan hilang hanya dengan satu kesalahan. Subhanallah, itu beda banget. Kalau kepada Allah 1000 kesalahan kepada Allah akan terhapus hanya dengan satu kebaikan. Kalau kepada manusia 1000 kebaikan kepada manusia akan terhapus hanya dengan satu kesalahan. Alangkah kita manusia jadi pendendam. Suami kepada istri, istri kepada suami, beribu-ribu kebaikan saling memberi, tapi karena satu kesalahan saja bisa cerai. Satu kesalahan menghilangkan 1000 kebaikan. Sebelum nikah saya lihat calon suaminya baik banget sama calon istri. Calon istrinya juga sangat baik. Sampai mereka bikin komitmen, tak ada hari tanpa perjumpaan kita. Begitu saling melindungi, beribu-ribu kebaikan calon suami. Sebelum lamaran juga begitu. Ya Allah, bahasanya yayang segala macam. Kemudian menikah,
Saat menikah, indahnya sang suami memberikan beribu-ribu kebaikan pada istrinya. Istrinya juga begitu, saling, Masya Allah, kemesraan yang melebihi kemesraan bapak-bapak ibu-ibu. Bahkan biayanya aja mahal banget. Kalau dipakai oleh kita cukup buat 10 kali nikah. Sesudah nikah, begitu baik sang suami kepada istri, istri kepada suami, mesra, indah sampai anugerah Allah menganugerahkan satu orang anak. Subhanallah. Tapi kemudian ada satu kesalahan, entah kesalahan suami kepada istri atau kesalahan istri kepada suami. Apa yang terjadi? Istrinya menggugat cerai. Beribu-ribu kebaikan kepada manusia hilang dengan satu kesalahan. Kurang apa baiknya sebelumnya, saat dan sesudah, tapi hanya karena satu kesalahan saja bisa sekali cerai. Contohnya siapa? Pria Ricis. Tahu aja ya. Iya. Lagi Kepo. Kepo nih ya. Ini hanya untuk membuktikan adalah benar 1000 kebaikan kepada manusia hilang dengan satu kesalahan satu. Subhanallah. Makanya tadi ayat yang dibacakan oleh guru kita, khudil afwa, ambil sikap maafin orang lain. Bapak-bapak maafkan kesalahan istri, ibu maafkan kesalahan suami. Kalau urusan kecewa, bukan kita aja yang suka kecewa dari orang lain juga sering kecewa sama kita. Jadi ini bapak-bapak ustadz, para penceramah ini yang sebelah kanan saya ini. Bapak-bapak penceramah sebelah kanan saya. Bapak ustadz, saya sampaikan, bukan antum saja yang sering kecewa dari jamaah karena amplopnya tipis. Jamaah juga sering kecewa sama kita, betul nggak? Bukan penceramah aja yang sering kecewa dari jamaah juga sering kecewa dari penceramah. Bahkan alhamdulillah kalau hitung-hitung dosa, kalau penceramah kecewa dari jamaah, dia kecewa cuma satu orang, penceramahnya doang. Tapi kalau jamaah kecewa dari penceramah, berapa orang? Belum bininya gitu. Belum apa? Bininya. Belum bininya. Sampai panitia yang menjemput penceramah nggak mau pulang, Pak. Nggak mau pulang ke tempat acara. Kenapa demikian? Yang dijemput Nggak ada. Tadi sahur tuh orang begini. Tadi tugas jemput dari wilayah apa? Jamaah sampai jam 12 nungguin. Waktu itu belum ada handphone. Jadi gimana nih tahu nanti sahur belum datang, pulang subuh. Bang gimana? Di hotel gua takut pulang. Coba. Jadi kalau masalah kecewa, bukan kita aja yang kecewa dari orang lain bisa jadi lebih kecewa dari kita. Ibu-ibu bukan ibu aja yang kecewa, yang sakit hati sama suami juga sering sakit hati sama istri. Masya Allah. Saya dapat postingan dari teman, Ustaz, mana ada zaman sekarang ada istri yang menyuguhkan makanan, minuman buat makan suami di meja makan. Bentar belum selesai. Mana nyangka baik. Aku aja. Mana ada sekarang istri yang mengistimewakan makan, oh ini mah buat suami. Mana ada istri yang menemani makan suaminya walaupun dia tidak makan. Terus kata beliau, kalaupun ada, itu bukan istri, itu adalah bidadari surga. Jadi kalau bapak-bapak makan ditemenin istri, dituangin airnya ke ini, itu bukan sekedar istri, dia adalah bidadari surga. Persis kayak istri bapak-bapak dulu. Alhamdulillah. Bidadari neraka ini.
Ya ini mah namanya saya sama Ustaz saling menasehati Ustaz ya. Ustaz kita suatu saat harus siap-siap, suatu saat nanti kita kalau pengen teh manis bikin sendiri. Siap-siap. Suatu saat nanti bakal ngalamin. Kenapa demikian? Kita di dalam rumah itu jabatan kita hanya satu, yaitu apa? Suami. Biar kata di luar rumah dipanggil kiai, diciumin tangan, sampai di rumah belum tentu bukan kiai di rumah. Jadi kita bapak-bapak siap-siap suatu saat kalau bapak pengen ngopi bikin sendiri. Kalau mau makan nggak minta sama bini, nyendok sendiri. Nyuci sendiri. Kemudian ngambil sayur juga, ngambil sayur sendiri ya. Itu suatu saat begitu. Kenapa demikian? Konon kabarnya wanita istri semakin tua semakin berpuasa, semakin ngatur. Kecuali istri yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Teman saya ngucap, udah dari dulu saya Ustaz begitu. Jadi kalau mau makan dia kagak banyak ngomong, bikin aja ceplok telur sendiri. Istri ngomong, bapak jadi sama bapak bikin ceplok telur, biarin kalau bisa. Nah kata saya yang jelek itu ujungnya. Jangan mengeluh, jangan menggemuruh. Kenapa demikian? Ada dua ungkapan. Tak ada penderitaan yang tidak mendapat ganjaran. Tak ada penderitaan yang tidak mendapat ganjaran, maka bersabar. Tak ada nikmat yang tidak dihisab, maka berhati-hati. Makanya setiap penderitaan diberikan ganjaran oleh Allah. Ibu kalau ada penderitaan, apa penderitaan fisik jadi sakit, atau penderitaan batin sakit hati, atau penderitaan ekonomi karena kemiskinan, tidak ada jalan lain kecuali sabar. Hidup kita tinggal dua kata, jalanin aja. Kenapa demikian? Dalam penderitaan, disitulah ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mendengarkan ceramah panjang-panjang begini bagi bapak-bapak yang ini penderitaan. Duduknya miring kiri, miring kanan, udah capek lihat kereta, wah hari bagi ya. Jalanin aja. Jalanin aja. Kenapa Ustaz ceramahnya lama? Pertanda lagi damai sama diri. Kalau Ustaz ceramahnya pendek, jangan-jangan. Emang kalau lagi berantem sama bini ceramah juga lucu, kagak lucu. Dalil juga lupa. Kepala KUA diminta ceramah walimat sabar orang pergi haji. Mungkin lagi kacau pikirannya, lagi kurang damai sama istrinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kenapa pakai bawa ajar nikah? Lagi kacau tuh nyari al-umratu ilal umrati kagak ketemu. Kemarin ya Leptono wali batu sabar. Gimana? MC hari Jumat. Siapa yang MC hari Jumat di mana? mengucapkan Hati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da wa ilaihi nusyur. Kata saya udah dijawab sama Kuro. Ternyata beliau yang suka bangunin orang sebelum subuh. Nah ini kita bapak-bapak, ibu-ibu saling maaf-maafkan. Insya Allah. Hanya ada kelemahan kita bermaaf-maafan, bersalaman ini masih perlu ditingkatkan halal bihalal ini. Kita kalau kita menyadari kita mengulurkan tangan saling minta maaf dan saling memaafkan itu kepada orang yang terasa oleh kita tidak punya, bukan permusuhan, tidak ada musuh, bukan musuh. Kita mau mengucapkan permohonan maaf dan saling memaafkan kepada orang yang tidak ada bentuk permusuhan antara kita dengan dia. Kita
Karena kita tidak ada permusuhan. Tapi kalau dengan orang yang ada permusuhan dengan kita, itu kelemahan kita. Kita nggak mau. Lebaran juga lewat belok ke sini. Itu kelemahan. Sedangkan Nabi sabdakan, afdhalul fadhaili antasila man qata'aka. Amalan yang afdal, yang paling afdal adalah engkau menghubungi orang yang memutuskan kepada. Termasuk halal bihalal juga ini. Kalau kita ada permusuhan, ada sifat permusuhan dengan salah satu dari yang ada di sini, kata istri kita, Bapak itu halal bihalal di dalam saat enggak. Enggak, tempat dia. Cuma Bapak udah ke masjid, terus sampai halamannya balik lagi. Mengapa? Ada dia di dalam, enggak dia. Kan Bapak belum lihat ada dia di dalam, kalau lihat ada sendalnya. Baru lihat sendalnya, udah ogah. Emang Bapak tahu sendal dia? Tahu, Lili. Sendal paling awet. Kena sasar. Padahal pergi haji kalau pengen awet sendal bisa bawa pulang lagi, sendalnya Lili. Enggak ketukar sama orang Arab juga. Jadi oleh karena itu kita awalnya juga baik-baik, kumpul di tempat baik-baik, sama-sama kita saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.